Hancurin gini. Kalau dia udah lembut, ini artinya sudah bisa kita blender. Untuk memastikan dia tuh nggak ada isian yang hijau-hijau itu. Kalau kalian nggak buang, pahit. Jadi kayak gue masukin tuh kayak sampai 4 kali lah. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah, hari ini gue ngajarin kalian cara bikin lotus paste atau enggak isian teratai, karena kan udah lagi mooncake season nih. Gampang dan enak banget, gue yakin kalian bisa bikin di rumah. Yuk, langsung aja kita mulai. So, isian teratai lotus paste, pastinya kita butuh biji teratai. Nah, biji teratainya ini sudah gue cuci dulu sebelumnya, terus gue rendam minimal 4 jam, tapi kalau gue rendam semalaman biar lebih cepet empuknya. Nih kalian lihat, ini teratai yang sudah direndam, jadi itu gede begini. Kalau belum dicuci dan direndam, kecilnya begini. Jadi setelah dicuci dan direndam, mekar seperti ini. Dan hati-hati kalau kita beli teratai dalam keadaan masih kayak bulat begini, kita harus belah tengahnya untuk memastikan dia itu tidak ada yang daun-daun hijau itu. Itu kalau direbus barengan bakalan pahit banget ya. Nah, biar gampang kerjanya, ini teratainya kita saring dulu. Dan sekarang PR-nya kita akan bukain satu-satu untuk memastikan dia itu nggak ada isian yang hijau-hijau itu. Kalau kalian nggak buang, pahit. Atau nggak, kalian bisa banget cari teratai yang sudah dibelah dua, itu juga boleh banget kok ya. BTW, yang sudah kita seleksi seperti ini ya, kita akan taruh di panci langsung. Nanti gua akan kasih air. Nanti setelah dikasih air, udah kita akan masak dia sampai dia tuh benar-benar empuk. Oke, jadinya tuh seperti ini, sudah dibelah dan dicek gak ada isiannya lagi. Dan kalau dibelah kayak gini lebih cepat empuk juga, kita akan isi dengan air. Kita isi air, cuman asal dia tuh merendam aja. Kenapa? Karena kita mau masak dia ya, direbus gitu. Oke, kita akan masak, didihkan, kecilkan apinya, terus nanti kita akan masak di api kecil 1 jam sampai dia empuk. Mau pakai presto juga boleh. Jadi kita akan bikin sampai dia tuh bener-bener empuk. Nanti kita akan blender pakai air rebusannya untuk bantu dia muter aja sih sampai jadi pure. Nanti baru kita akan masak. Dan jangan lupa resep lengkapnya kalian cek di description box kayak biasa. Oke, sudah 1 jam. Kita akan cek. Kita ambil sedikit, kita mash kayak begini. Kalau dia sudah hancur kayak kentang gitu, artinya sudah bisa kita blender ya. Oke, ini kita matiin apinya. Kita akan saring teratainya ke blender. Nanti airnya jangan dibuang, kita akan pakai sedikit untuk membantu si teratainya ke blender. Kalau nggak seret dia. Jangan lupa kita kasih air secukupnya biar blendernya bisa muter aja gitu pokoknya. Ini kayak gue pakai semuanya sih. Kita blender, kalau masih nggak gitu muter, tambahin air lagi boleh kok, nggak masalah. Dan cadang, ini hasilnya jadinya tuh seperti ini, lembut banget. Jadi kalau kalian pas blender dia itu nggak muter, tambahin air panas aja. Pokoknya konsistensinya jadinya tuh seperti ini ya, cakep banget. Oke, lotusnya udah siap. Kita akan lanjut bikin isiannya. Dimasak itu kayak bikin kacang hijau sama kacang merah, mirip sih. Cuma bedanya di sini gulanya akan gue karamelisasi sedikit. Jadi kalian tuh ada 2 opsi. Kalian pengen bikin agak coklat atau nggak pengen bikin white lotus paste. Kalau white lotus paste bahan-bahannya cuma dicampurkan dan dimasak sampai dia itu kayak ngikat gitu. Tapi kalau kita pengen bikin warnanya agak coklat gitu, kita akan karamelisasi sebagian dari gulanya sama minyaknya. Jadi itu menghasilkan warna lotus yang lebih coklat. Nah, di sini bahan-bahannya gue ada gula pasir, minyak, gue pakai minyak kacang, pakai minyak sayur boleh, dan sedikit golden syrup. Sebenarnya tuh orang pakai maltos, tapi karena gue nggak ada maltos, gue pakai golden syrup. Tapi ini kalau kalian nggak punya, di skip aja boleh kok. Jadi di sini kita akan memasukkan sebagian dari minyaknya, kurang lebih seperempatnya aja, kayak dikit aja. Dan kita kasih kurang lebih kayak seperempat dari gula pasirnya. Ini kita akan masak sampai apa sih? Sampai si gulanya itu menjadi kecoklatan, baru kita akan masukin lotusnya. Dan seperti biasa gue akan selalu kasih garam. Oke, jadi ini kan nanti kan dia akan panas, nanti gulanya akan menjadi karamel. Terus setelah itu kita baru masukin lotusnya. Ini yang bikin warna coklat. Tapi kalau misalkan kalau kalian gak mau warna coklat, kalian skip step ini, kita langsung masukin lotusnya di awal sama gula pasir gitu. Oke, ini udah mulai kecoklatan gulanya.
Ini kita aduk aja ya biar rata dia. Oke, cuma sampai warnanya seperti ini, gulanya sudah karamelisasi. Ingat ya, di api paling kecil. Di sini kita akan masukin lotusnya. Hati-hati ya. Ini karamel soalnya. Oke, diaduk-aduk-aduk sampai rata dulu. Nanti karamelnya akan meleleh dan lanjutin dengan masukin gula pasir ya. Sisa gula pasirnya kita akan masukin semuanya. Aduk-aduk, nanti dia otomatis bakalan lebih cair gitu loh. Nah, di sini gue kasih sedikit golden syrup. Kalau kalian nggak punya, bisa pakai maltos atau nggak pakai glucose biar lebih ngikat dan juga kasih rasa karamel. Tapi kalau nggak punya, di skip aja nggak apa-apa. Nah, ini tahap yang paling penting. Sisa minyaknya ini kita akan masukin 3 kali. Jangan langsung. Kalau dia langsung, pasti otomatis minyaknya nggak akan tercampur dengan baik. Yang ada adonannya malah pecah. Jadi kita akan masukin 3 kali. Masukin dikit. Aduk-aduk di api kecil, jangan besar. Ini yang bakalan bikin dia punya mooncake tuh kayak berminyak, moist, dan nggak kering ya. Jadi kita masukin segini dulu. Kita pastikan aduk sampai dia tuh rata dulu ya. Oke, kalian lihat minyaknya sudah bener-bener nyampur di lotusnya. Kita akan lanjutin masukin lagi, jadi kayak pelan-pelan ya. Kalau apinya kebesaran, minyaknya bakalan susah nyampur, yang ada lotus kalian bakalan pecah alias minyaknya tuh keluar ya. Lagi, jadi harus sabar ya. Kalau kalian langsung jeblok minyaknya semua, percayalah adonannya bakalan pecah. Jadi kayak gue masukin tuh kayak sampai 4 kali lah. Oke ya, sekarang batch minyak terakhir. Aduk-aduk tuh ya, jadi lebih gampang dan juga gak pecah. Oke, kalau kalian kayak di scrap gini dan pastikan minyaknya itu benar-benar sudah tidak ada lagi, ini artinya kita akan masak sampai dia itu benar-benar ngikat ya. Ini bagus banget, minyaknya sama sekali nggak ada yang keluar lagi ya. Oke, dan sekarang tugas kita masak di api paling kecil sampai dia itu ngikat. Kan apa sih, kelihatan banget ya, kayak liquid banget kan. Kita mau bikin itu kayak ngikat gitu loh. Kalau kalian pernah lihat gue bikin video tausa sama yang kacang merah, itu mirip-mirip. Jadi nanti kalau dia sudah mulai ngikat, sudah dingin, nanti kita bisa gulung-gulung dan dibentuk jadi isian buat mooncake. Kalau dia udah mulai mengering, dia otomatis bakalan terlepas dari teflonnya. Ini kan masih basah banget ya. FYI, ini emang lama, makan waktunya tuh bisa kayak sekitar 30 menit ya. Mulai mengering dan dia tuh udah mulai ngikat, tapi ini masih terlalu lemah untuk kita angkat, jadi tunggu ya, sabar. Oke, lihat gak? Kalau sudah jadi kayak begini dan sudah nggak nempel di panci sama sekali, ini tuh udah boleh kita angkat. Ini tuh udah pas banget ya. Jadi ingat ya, jangan terlalu kering. Nanti kalau dia kering, dia tuh nanti pas lagi mau dibentuk malah patah-patah karena kekeringan. Ini kayak misalkan kalian lihat, kalian angkat kayak gini, dia tuh udah stabil. Nanti kalau udah dingin dia bakalan lebih firm lagi ya. Cukup. Terus isiannya langsung aja kita pindahkan ke wadah ya. Jadi ini harus dalam keadaan rapat, tutup dengan plastik. Kenapa? Kalau nggak nanti teratai kalian malah kering, nggak bisa dibentuk ya. Oke, pastikan atasnya benar-benar tertutup dengan rapat nempel gini. Biar apa? Biar nggak kering. Tunggu sampai dingin, kalian bisa langsung pakai. So, itu udah resep isian lotus alias lotus paste teratai yang kita sering temuin kalau lagi makan mooncake, yang mungkin nanti gue akan share resepnya juga. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen, konten, resep, whatever it is, komen yang gue bisa baca. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag di Instagram. Until next time, bye-bye!